Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Dayak Kurniawan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah keganjilan permulaan puasa di kalangan orang Banjar yang terjadi pada tahun 1930. Kala itu sebuah koran dari Pontianak memberitakan keganjilan itu. Keganjilan itu terjadi karena terjadi salah hitung dalam menentukan permulaan puasa. Kekacauan terjadi di kalangan orang Islam di Banjarmasin pada penghujung Januari 1930. Ramadan yang sedianya telah dimulai pada hari Jumat tanggal 31 ternyata tiba sehari lebih awal. Hal ini terjadi karena ada kesaksian dari 4 orang penduduk kampung Kelayan, sebuah wilayah di kota Banjarmasin yang dikenal sangat padat sejak masa lalu. 4 penduduk kampung Kelayan ini di bawah sumpah mengaku telah melihat bulan. Berdasarkan pengakuan itu, para pemuka agama kemudian berunding dan menerima kesaksian 4 penduduk kampung Kelayan itu. Meriam tradisional dibunyikan sebanyak 6 kali. Di masa lalu, meriam tradisional berbunyi 6 kali adalah pertanda bahwa puasa sudah mulai dilaksanakan. Sayangnya, banyak orang kampung tidak mengetahui perubahan ini dan melewatkan hari pertama puasa. Kejadian yang baru pertama kali terjadi itu tak alang kepalang membuat orang terkecoh. Walaupun kemudian kekecauan itu berhasil diselesaikan oleh para mufti, hal itu menjadi catatan khusus dalam sejarah Banjar, bahwa Banjar pernah mengalami perbedaan pendapat dalam menentukan hari pertama puasa, sesuatu yang mungkin sampai hari ini masih terjadi di Republik Indonesia tercinta. Untungnya, peran para pemuka agama di kala itu sangat penting, sehingga apa yang mereka sampaikan menenangkan masyarakat. Dan peristiwa yang ditulis oleh sebuah koran dari Pontianak ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, pengumuman darurat memang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tradisional, misalnya dengan membunyikan dau, beduk dan bunyi bom, atau semacam meriam bambu yang dibunyikan sebanyak 6 kali. Dan dalam hal ini, kejadian yang berujung pada kegaduhan memang juga terjadi. Ketiga, peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana peran para ulama di kala itu. Litrat agama, maksudnya adalah anggota pengadilan agama, mereka biasa terdiri dari para imam dan pemuka masjid. Sementara hub atau ketua adalah mereka yang kemudian digelari oleh mufti. Mereka semua diangkat dan digaji oleh pemerintah Hindia Belanda. Tugas muftilah untuk memberi fatwa terkait ibadah agama Islam di kala itu. Yang menarik juga dari peristiwa ini adalah bagaimana sikap pemerintah Belanda dalam mengurusi soal-soal agama. Mereka umumnya tidak campur tangan dalam soal penentuan banyak hal, termasuk dalam penentuan awal puasa. Jamak diketahui ketika kerajaan Banjar dihapuskan oleh pemerintah Belanda, Belanda sendiri tidak menghancurkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan pada struktur agama Islam di Kesultanan Banjar. Litrat agama misalnya masih tetap diadakan, tidak dihapus sedikit pun. Posisi mereka sebagai hub atau ketua yang sebelumnya bergelar mufti pun tetap ada. Pengadilan agama pun tetap ada. Begitu juga sampai struktur terbawah, para penghulu juga masih tetap ada. Jadi Belanda ketika itu sepertinya memisahkan antara politik dan agama. Ketika Kesultanan Banjar mereka hapuskan, mungkin mereka merasa berhasil menaklukkan Kesultanan Banjar. Tapi peninggalan kearifan lokal Banjar dalam struktur agama Islam tetap ada sampai hingga hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Ini Budi Podcast. Sampai berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast berikutnya dengan tema yang berbeda. Semoga ini mencerahkan bagi kita semua. Kita bisa belajar dari sejarah dan membuat kehidupan ke depan menjadi jauh lebih baik. Bagi kawan-kawan yang ingin subscribe, like, share, dan komen, silakan. Sampai berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.